menyebabkan pemanasan global. Ya, pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi. Nah, sebagaimana kita alami saat ini. Nah, pemanasan global ini secara lebih lanjut itu berdampak pada apa? Berdampak pada munculnya yang disebut dengan bencana ekologi, ya, ya seperti banjir ketika musim hujan, kemudian ada kekeringan, ya ketika musim kemarau, ada lagi cuaca ekstrim, ya cuaca seperti apa hujan yang lebat disertai dengan angin kencang, ya. Kemudian ada kebakaran hutan dan lahan serta dampak-dampak yang lain, ya. Nah, ini semua terjadi tidak tidak eh, apa namanya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ini tidak lepas dari sebagai dampak dari pemanasan global. Nah, oleh karena itu eh, penurunan emisi ini menjadi perkara yang penting ya untuk dan menjadi perhatian masyarakat dunia. Ya, next. Eh, ya, sebelum sampai ke sana, ya, mohon maaf sebelum sampai ke sana, sedikit informasi ya. Eh, pada tanggal dari data yang kami dapatkan ya, pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2023, ibu kota negara kita, Jakarta ini pernah ya pada saat itu pukul 9 pagi itu menempati posisi dengan kota nomor 5 terburuk di dunia, ya, di mana kualitas udara Jakarta itu berada dalam posisi tidak tidak sehat. Jadi Jakarta ya pada 11 November tahun 2023 itu eh, menempati peringkat kelima terburuk di dunia untuk kategori kualitas udara yang tidak sehat. Nah, ini terjadi salah satunya adalah dari eh, akibat ada produksi emisi karbon yang meningkat ya sebagai hasil dari aktivitas manusia baik itu transportasi, industri maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Dan selama tahun 2023 ya dari eh, ini polusi udara ini sudah menyebabkan 12.000 kematian di Jakarta dan polusi udara juga sudah menimbulkan kerugian sekitar 50 triliun ya selama tahun 2023. Nah, ini adalah dampak-dampak dari eh, apa eh, akibat dari aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon ya. Nah, oleh karena itu eh, pemirsa sekalian ya, eh, di sini itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan ekonomi hijau. Jadi kalau kita bicara dekarbonisasi maka tidak lepas dari yang namanya ekonomi hijau. Nah, apa itu ekonomi ekonomi hijau ya? Ekonomi hijau itu adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini yang apa namanya ini yang kalimat terakhir ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi bahwasanya ekonomi hijau di sini adalah pertumbuhan ekonomi ya tanpa merusak lingkungan atau tanpa menimbulkan apa kerugian terhadap lingkungan. Di mana lingkungan itu terus terjaga ya istilahnya itu adalah sustainable atau berkelanjutan dan bisa manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi-generasi setelahnya. Dan salah satu instrumen untuk mewujudkan ekonomi hijau itu adalah melalui dekarbonisasi atau yang kita kenal pembangunan rendah karbon yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, ini jadi eh, apa namanya salah satu instrumen utama atau alat utama untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau ini adalah melalui program yang disebut dengan dekarbonisasi. Nah, ini adalah definisi dari ekonomi hijau ya. Dan apa dan hubungannya atau keterkaitannya dengan yang kita bahas pada saat ini yaitu dekarbonisasi. Sehingga apa? Sehingga sejauh mana ekonomi hijau ini bisa terwujud ya. Itu sekali lagi tidak lepas dari sejauh mana implementasi atau penerapan dekarbonisasi itu bisa diwujudkan dalam kehidupan ya atau bisa diterapkan oleh negara tersebut. Nah, ini disinilah yang inilah yang menjadi titik krusial. Nanti kita akan melihat betapa rumitnya persoalan dekarbonisasi ini karena melibatkan banyak aspek ya, bahkan sampai
pada tingkat yang apa pada level-level yang eh, level yang lebih tinggi seperti itu. Next. Nah, kita coba akan melihat ya, ketika Muldoko bicara dekarbonisasi, jadi seperti apa kebijakan yang sudah diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan program dekarbonisasi. Yang pertama, para pemirsa sekalian, bahwasanya dekarbonisasi itu merupakan salah satu isu prioritas ya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Nah, jadi dalam era pemerintahan Jokowi ya, eh, dekarbonisasi ini merupakan salah satu isu prioritas. Artinya menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah ya, melalui kementerian-kementerian terkait. Ya. Kemudian diperkuat lagi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2021 dan Perpres 98 Tahun 2021 yang menargetkan ya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia sekitar 25% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Jadi pada tahun 2030 ditargetkan Indonesia itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca yang sumber utamanya itu adalah dari karbon begitu ya, emisi karbon itu sekitar 29% dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 ya. Ini 2024 berarti tinggal 6 tahun lagi. Dan eh, saat ini ya, Indonesia pemerintah dan DPR itu sudah sedang membahas rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan yang di antara klausul dalam RUU ini adalah membahas terkait dengan penurunan emisi karbon ya melalui penetapan energi energi terbarukan. Walaupun rancangan undang-undang ini banyak mendapat kritikan tajam dari NGO maupun aktivis lingkungan ya. Seperti itu. Nah, ini akan menarik, nanti kita bahas dalam forum-forum yang lain gitu. Dan Indonesia itu sudah menetapkan target net zero emission ya atau NZE pada tahun 2060. Nah, ini jadi net zero emission atau nol emisi karbon ya. Kalau di Indonesia kan itu nol emisi karbon itu artinya adalah jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Ya, pada tahun 2060. Ya, jadi net zero emission itu bukan berarti tidak ada emisi. Tetap ada emisi karbon, ya, tetap ada polutan ya seperti karbon dioksida, metan maupun yang lainnya. Namun eh, polutan atau emisi yang dihasilkan ya yang lepas ke yang dihasilkan itu tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Ya, kita tahu bersama bumi kita mempunyai kemampuan untuk menyerap emisi karbon khususnya melalui hutan, tanaman ya yang ada di negeri ini ya. Ketika terjadi apa ketika sehingga ketika emisi ini dilepaskan harapannya tidak melebihi kemampuan dari hutan kita ya atau pepohonan kita yang ada di negeri kita ini dalam menyerap kembali emisi yang ada di atmosfer. Nah, ketika antara emisi yang dikeluarkan dengan yang diserap oleh bumi ya itu seimbang maka diharapkan maka eh, kualitas udara itu akan terjaga ya. Udara kita akan tetap terjaga, eh, akan tetap bersih begitu ya. Namun ketika emisi ini melampaui kemampuan bumi ya, kemampuan hutan, tanaman kita ya, tanaman hijau ya ataupun pepohonan dalam menyerap emisi, inilah yang kemudian menyebabkan polusi udara. Polusi udara itu sebagaimana yang terjadi di Jakarta itu bukan karena di sana tidak ada pepohonan, bukan karena di sana tidak ada ruang terbuka hijau. Di sana ada pepohonan, ada taman, ada ruang terbuka hijau yang ditumbuhi banyak eh, pohon, tanaman ya, dan mampu menyerap emisi karbon. Hanya saja karena emisi yang dihasilkan itu jauh lebih besar daripada kemampuan ruang terbuka hijau dalam menyerap apa emisi karbon itu akhirnya menyebabkan banyak emisi karbon yang tidak bisa terserap dan pada akhirnya menimbulkan polusi udara ya pencemaran udara
Sehingga tadi ya, Jakarta bahkan sempat menempati posisi 5 ya. Kalau lima apa 5 terbaik ya, apa kalau untuk misalkan 5 kota terbersih sih alhamdulillah begitu. Ini tidak ya, tapi peringkat kelima kota paling apa tercemar di dunia ya. eh, pada tanggal 11 November tahun 2023. Nah, ini yang apa yang apa mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Nah, dan Indonesia itu menetapkan target net zero emission itu pada tahun 2060 itu adalah eh, pada tahun 2060. Ya, jadi tahun 2060 itu harapannya Indonesia sudah bisa mewujudkan net zero emission. Ya, jadi mencapai apa dan untuk mencapai ini maka eh, sejumlah langkah dilakukan ya apa diperlukan yang namanya transisi dari sistem energi berbasis fosil yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih ya agar mencapai keseimbangan antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Nah, ini yang kebijakan yang sudah dan telah dilaksanakan oleh pemerintah kita. Next. Nah, di tingkat dunia ya di tingkat dunia isu dekarbonisasi atau yang tadi saya sampaikan net zero emission atau nol emisi karbon ini pertama kali dimunculkan ya isu ini dalam Paris Agreement ya atau Perjanjian Paris pada 12 Desember tahun 2015 ya di mana pada saat itu dalam pertemuan negara-negara dunia itu disepakati komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memastikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat ya dan menjaga kenaikan. Jadi suhu global itu tidak naik lebih dari 2 derajat serta menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Ini adalah komitmen dari 195 negara ya baik di Asia maupun di Eropa termasuk juga eh, Indonesia dan negara-negara Barat yang kita tahu bersama merupakan produsen emisi karbon terbesar di dunia. Dan Indonesia ya eh, apa dalam forum tersebut berkomitmen ya mengurangi emisi karbon hingga 31,9% dengan kemampuan sendiri sampai 2030 seperti yang tertuang dalam dokumen NDC ya, atau National Determined Contribution. Jadi setiap negara yang menyepakati perjanjian untuk apa perjanjian Paris atau Paris Agreement ini diminta untuk menyusun dokumen rencana aksi pengurangan emisi karbon ya atau yang kita kenal dengan NDC ya yang itu setiap 5 tahun itu dievaluasi ya seperti itu. Nah, ini yang di tingkat global ya. Jadi apa ada perhatian yang besar oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi karbon ya. Nah, terakhir ya dalam pertemuan COP ya, atau Conference of the Parties ya. Ini adalah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang itu dihadiri oleh para pemimpin negara-negara di dunia untuk membahas perubahan iklim global. Ya. Ini dilaksanakan 31 Oktober sampai 12 November tahun 2021 eh, di Glasgow, Skotlandia. Ya. Dan di apa namanya di dalam forum ini ya eh, apa namanya ini forum yang secara terbuka ya, secara eksplisit ya, secara apa jelas itu eh, apa berencana untuk mengurangi batu bara. Nah, yang tadi kita disinggung oleh moderator ya. Jadi secara terbuka, secara terang-terangan itu eh, ini merupakan kesepakatan iklim pertama yang berkomitmen untuk mengurangi batu bara sebagai bahan bakar fosil terburuk untuk gas rumah kaca. Ya, jadi batu bara ini merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap apa namanya produksi gas rumah kaca ya yang menyebabkan pemanasan global. Nah, namun sayangnya itu tidak sepenuhnya dapat disepakati oleh seluruh negara pihak ya atau maksudnya itu seluruh negara peserta. Dan negara-negara peserta itu akhirnya apa berkompromi ya bahwa termasuk Indonesia berkompromi untuk mengurangi secara bertahap ya. Jadi sebenarnya dari awal itu ingin menghapus ya, tetapi kemudian terjadi deadlock dan pada akhirnya disepakati untuk secara bertahap untuk mengurangi penggunaan batu bara. Eh,
dan di sini menarik sebenarnya ya komentar dari Laksmi Dewanti dari Kementerian KLHK yang merupakan apa namanya merupakan ketua delegasi ya. Laksmi menyampaikan bahwasanya fakta iklim Glasgow ya, the Glasgow Pact ya, mendesak pengurangan emisi yang lebih ambisius dan menjanjikan lebih banyak uang untuk negara-negara berkembang untuk membantu mereka beradaptasi dengan dampak iklim. Tapi banyak negara pihak yang menggarisbawahi bahwa janji itu tidak cukup jauh untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Ya, jadi dari yang disampaikan oleh Laksmi ini, ya, jadi mereka tuh bersepakat untuk menghentikan secara bertahap penggunaan batu bara, namun ya dalam secara bersamaan Laksmi sendiri mengisyaratkan pesimisme bahwasanya ini target ini bisa tercapai. Ya. Seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya. Bersepakat tapi pesimis. Eh, eh, apa pesimis ini bisa tercapai apa enggak ya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian apa ya seperti kalau boleh dikatakan seperti orang yang mau ujian gitu ya, seperti katakanlah seorang mahasiswa atau pelajar itu mau ujian ya, mungkin ujian semester, tapi ujian belum dimulai gitu ya. Itu sudah pesimis duluan. Ya, waduh, nih kayaknya pertanyaannya nih sulit nih. Ini sepertinya nih saya ini gak bakal lolos nih. Ini sepertinya saya dapat nilai saya ini jatuh nih. Padahal belum dilaksanakan, padahal belum 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 melihat soalnya, tetapi sudah pesimis duluan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini eh, apa ya? Bisa dikatakan sebagai sebuah indikasi bahwasanya ke depan ini kebijakan terkait dengan dekarbonisasi ini ya, ini sebenarnya bisa kita tangkap merupakan sinyal kebijakan dekarbonisasi ini sesuatu yang sesuatu yang sulit untuk terrealisasi ya. Dan nanti kita akan lihat banyak faktor-faktor yang menghambat ya. Next. Nah, eh, jadi pada poin kesimpulan gitu ya. Jadi kenapa ini menjadi terhambat ya? Kenapa program dekarbonisasi ya atau pengurangan emisi gas karbon ini menjadi sulit untuk terrealisasi ya? Karena apa? Karena kebijakan ekonomi hijau ya, terutama dekarbonisasi itu baru pada tataran konsep ya, dan bertolak belakang dengan fakta yang ada ya. Nah, saya katakan bertolak belakang dengan fakta yang ada kenapa? Karena pertama ya, fakta-fakta menunjukkan kebijakan atau polisi yang diambil oleh pemerintah itu justru tidak mendukung ya bagi program dekarbonisasi, dan pada saat bersama justru mendorong ya atau membuka peluang terjadinya peningkatan emisi gas karbon. Nah, ini adalah sebuah ironis ya. Pertama, ya, fakta yang pertama adalah kita bisa melihat deforestasi atau laju penggundulan hutan ya untuk kegiatan kehutanan ataupun perkebunan itu justru meningkat dari yang sebelumnya itu 1,1 juta hektar pada tahun 2019 sampai 2013 itu menjadi 1,47 juta hektar per tahun periode 2013-2017. Jadi laju deforestasi itu meningkat tajam ya eh, dari tahun ke tahun. Padahal ya hutan Indonesia itu merupakan paru-paru dunia yang merupakan penyerap utama emisi gas karbon. Jadi kita bisa bayangkan ketika hutan Indonesia itu dialihfungsikan sebagai untuk kegiatan perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya tanpa memperhatikan keseimbangan alam, maka yang terjadi ya tadi akan sulit untuk bisa mencapai ya yang disebut dengan dekarbonisasi. Ya. Kenapa? Karena tadi ya dari sisi hutan sebagai komponen utama penyerap gas karbon itu sudah habis ya. Dan yang kedua adalah ya, komitmen pemerintah sendiri dalam mengurangi batu bara sendiri itu masih dipertanyakan. Kenapa? Jadi ini saya ambil dari salah satu penelitian jurnalisme investigatif ya, yang dimuat di dalam website Ekuatorial ya, bahwasanya eh, ini menarik ya terkait dengan batu bara. Ya. Jadi rencana untuk membatasi produksi batu bara nasional ya sebagai bentuk komitmen terhadap pengurangan emisi gas karbon menjadi maksimal 400 juta ton mulai 2019 itu batal ya. Ya, bahkan larangan ekspor batu bara pada bulan sepanjang Januari 2022 itu dicabut ya
rentan 2 minggu setelah diumumkan. Jadi bulan Januari itu diumumkan apa namanya pengumuman untuk apa namanya larangan ekspor batu bara. 2 minggu setelahnya eh, larangan tersebut dicabut dan Indonesia kembali melakukan ekspor batu bara. Ya. Nah ini yang terjadi. Ya. Jadi eh, produksi batu bara eh, menjadi apa pembatasan produksi batu bara itu dibatalkan, larangan ekspor batu bara dan itu diikuti dengan pembatalan larangan ekspor batu bara. Nah, ini bisa kita bayangkan dan eh, apa namanya dan mengapa ini bisa terjadi ya karena yang kedua faktor yang kedua karena minimnya political will dari negara disebabkan oleh kuatnya intervensi para oligarki swasta ataupun asing yang memiliki bisnis pada bidang SDA seperti batu bara, minyak bumi dan lainnya. Nah, jadi menyambung dari poin yang di atas, kalau kita lihat per tahun 2020, lima induk usaha batu bara terbesar Indonesia itu itu dikendalikan oleh 5 induk usaha batu bara. Ya, jadi ada 5 korporasi besar yang mengendalikan bisnis batu bara. Yang pertama adalah Bumi Resource milik keluarga Bakri, kemudian Grup Sinarmas Mining milik keluarga Wijaja, kemudian PT Adaro Energi yang dikontrol bersama oleh keluarga Thohir, serta keluarga Surya Jaya, dan PT Indika Energi yang dikontrol oleh keluarga Sudwi Katmono, dan PT Bayan Resource yang dipimpin oleh Lau Tuk Hong ya. Dan ada 5 korporasi besar itu ada 8 oligarki yang menguasai 6 induk usaha batu bara. Pertama Abu Rizal Bakri ya. Di situ juga ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir dan lain-lain. Nah ini, jadi eh, kita dan nama-nama yang saya sebutkan tadi kita tahu bersama adalah nama-nama yang memiliki pengaruh besar di politik dan pemerintahan ya seperti itu sehingga dari sini kita bisa melihat ya menjadi sulit ya untuk membuat kebijakan yang betul-betul pro terhadap lingkungan ya terutama dalam penurunan emisi karbon ketika eh, negara itu apa namanya eh, sudah ditunggangi oleh kepentingan oligarki ya, ya melalui apa ya termasuk juga yang terjadi pada saat ini ya pesta demokrasi yang kita laksanakan ini kan juga sebenarnya adalah pestanya para oligarki ya di mana para oligarki kita tahu bersama demokrasi itu mahal yang membutuhkan dana yang besar disitulah para pemodal masuk ya mensponsori partai-partai politik ya para calon legislatif termasuk juga kandidat capres cawapres dan kepala daerah dan sebagai kompensasinya adalah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro terhadap bisnis atau pro terhadap eh, korporasi ya, terhadap oligarki. Nah, ini yang terjadi ya. Dan disinilah yang pada akhirnya rakyatlah yang kemudian menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan justru pro pada oligarki. Nah, lalu ada selanjutnya upaya untuk apa namanya untuk mengurangi emisi ini adalah terkait dengan kebijakan perdagangan karbon ya. Nah, ini oleh para aktivis dikatakan sebagai greenwashing ya. Greenwashing itu apa? Itu adalah sebagai cuci tangan atas kejahatan lingkungan, kira-kira begitu ya. Ya, cuci tangan atas kejahatan lingkungan atau kompensasi atas kejahatan lingkungan yang dilakukan. Jadi kebijakan perdagangan karbon ini kita banyak yang sudah mengulas hal ini ya. Ini sebenarnya adalah politik lingkungan yang dilakukan oleh negara-negara Barat ya sebagai terutama negara-negara industri ya di Barat yang mereka itu enggan untuk menurunkan emisi mereka. Mereka enggan untuk menurunkan emisi karbon. Kenapa? Karena kalau emisi karbon diturunkan, maka tingkat produksi itu akan menurun. Dan kalau tingkat produksi menurun, artinya keuntungan pun juga akan menurun. Ini tidak diinginkan oleh negara-negara Barat yang kita tahu sangat kapitalistik ya, sangat materialistik ya, sangat mengutamakan aspek keuntungan materi ya. Nah, dengan politik politik yang ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan bisnis, maka mereka mencari upaya
untuk bisa cuci tangan atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga muncullah yang disebut dengan kebijakan perdagangan karbon atau emisi karbon, di mana eh, pada satu sisi mereka enggan menurunkan emisi karbonnya, dan pada saat bersamaan mereka menekan negara-negara berkembang untuk tidak menggunduli hutannya, untuk menjaga tutupan hutan mereka agar tetap lestari, agar bisa menyerap karbon yang dihasilkan oleh negara-negara industri barat, ya. Nah, dan agar negara-negara berkembang ini mau mengikuti skenario yang ditawarkan, maka ada dana insentif yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang, ya. Insentif-insentif yang diberikan dalam rangka untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Dan ini pun juga menjadi apa ya? Dan ini pun juga banyak ditentang oleh apa banyak pihak, ya, baik itu NGO atau maupun masyarakat adat, masyarakat lokal. Kenapa? Karena ketika ada insentif-insentif yang diberikan oleh negara-negara maju dalam bentuk untuk pembiayaan program-program lingkungan itu, eh, pada pada beberapa sisi menyebabkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya yang ada di hutan itu menjadi terbatas, ya, atau bahkan mungkin ditutup, ya. Sehingga masyarakat kesulitan untuk apa namanya eh, em, mencari sumber penghidupan, ya, seperti itu. Bahkan ini bisa berpotensi untuk merebut, ya, hak-hak milik masyarakat lokal, di mana mereka di dalam hutan itu mereka mempunyai ladang, ya, atau mereka biasa mencari hasil bumi untuk untuk sebagai sumber mata pencarian mereka. Nah, ini sesuatu yang saya pikir sangat tidak adil, ya, eh, di mana eh, apa kelestarian lingkungan itu dikomersilkan, ya. Dan pada titik ini negara-negara berkembang seperti negeri kita ini berada pada posisi yang lemah, ya. Ya tadi karena apa karena secara politik pemerintahan kebijakan itu dikendalikan oleh oligarki yang memiliki bisnis yang memiliki kepentingan bisnis batu bara, ya, di antaranya itu, ya. Di sisi lain adalah tekanan dari dunia internasional, ya, yang menuntut apa negara-negara berkembang untuk menjaga sisa hutan yang masih tersisa, yang masih ada. Dan pada sisi lain, ya, kebijakan pengurangan emisi ini, ya, emisi karbon itu juga akan berpotensi menguntungkan operator bisnis sektor hilir, ya, baik itu asing maupun swasta nasional. Seperti wacana penghapusan Pertalite. Nah, untuk penghapusan Pertalite ini sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk program dekarbonisasi. Kita tahu bersama oktan untuk Pertalite itu kan 90, ya. Nah, untuk apa sementara Kementerian LHK itu eh, mensyaratkan oktan dalam BBM itu minimal 91, ya. Jadi semakin tinggi oktannya itu semakin ramah lingkungan, ya. Kandungan emisinya itu semakin sedikit, seperti itu. Nah, eh, di sini ada wacana, ya, dan ini harus kita kawal, wacana untuk penghapusan Pertalite, ya, seperti itu. Jadi direncanakan di 2023, ya, dan ini sudah 2024, ya. Tetapi di 2023 itu sempat muncul pernyataan dari Direktur Utama Pertamina, ya, Nike Widiawati, ketika rapat dengar pendapat dengan eh, Komisi 7 DPR RI, ya, seperti itu. Eh, di situ disampaikan, ya, bahwasanya tahun depan itu, maksudnya tahun ini, ya, itu Pertamina berencana, ini wacana internal, berencana hanya hanya ada 3 produk saja. Pertama itu adalah Pertamina Green dengan oktan 92, Pertamina Green dengan oktan 95, dan maaf, Pertamax Green dengan oktan 92, kemudian Pertamax Green dengan oktan 95, dan Pertamax Turbo, ya. Jadi eh, Pertalite dihapuskan. Nah, Nike mengatakan, ya, bahwasanya wacana ini masih dikaji karena di situ ada komponen kompensasi, ya, ada komponen kompensasi dan subsidi APBN.
terhadap masyarakat. Apakah subsidi itu akan berlaku di apa BBM pertama Green 92, 95 dan Turbo ini atau tidak? Nah, ini yang kita harus hati-hati, harus kita kawal ya. Karena kalau kemudian dikembalikan kepada mekanisme pasar, maka akan menyebabkan harga Pertamax ini akan kalau istilah para ekonom itu akan mencapai harga keekonomian ya. Kalau bahasa vulgarnya itu harganya itu akan tinggi sekali dan rakyat harus menanggung itu. Nah, ini kan jelas akan menzolimi, akan membebani kehidupan masyarakat. Seperti itu ya. Karena tidak ada subsidi. Dan itulah yang diinginkan oleh asing. Jadi asing itu sudah lama ngiler ya dan mendesak agar Indonesia itu melakukan liberalisasi sektor hilir ya, termasuk tadi ya mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak ya. Ya, supaya apa? Supaya mereka juga bisa ikut merasakan bisnis di sektor hilir yang sangat menjanjikan. Sejauh ini kan kita apa kalau kita lihat ya sejauh ini yang mendominasi masih Pertamina ya, dan ini hal yang apa kondisi yang tidak menguntungkan bagi operator asing ya ataupun swasta swasta nasional, karena mereka juga ingin bermain di bisnis BBM sektor hilir ya seperti itu. Mereka juga ingin membuka SPBU untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dan salah satu penghalangnya itu adalah karena harga BBM yang dijual Pertamina itu masih lebih murah daripada harga-harga yang dijual oleh operator asing. Karena di situ ada komponen subsidi. Ini yang harus kita jaga ya. Benar, satu sisi eh, Pertamax Green 92, 95 dan Turbo ini secara komposisi emisinya itu lebih rendah ya. Artinya lebih ramah lingkungan. Tetapi ketika ini disertai dengan penghapusan subsidi, maka ini jelas sesuatu yang menzalimi masyarakat yang akan membebani masyarakat. Seperti itu. Dan eh, apa namanya eh, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, mungkin itu eh, Ustadz Fahmi sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Fahmi. Terima kasih. Baik, ada yang menarik tadi pemirsa fakta yang dirahmati Allah bahwa di Paris Agreement itu dijelaskan bahwa negara-negara berapa negara 195 negara itu melakukan secara sukarela ya upaya untuk Ya, mengurangi emisi rumah kaca. Sementara kita tahu yang namanya negara kapitalis kan tidak ada makan siang gratis. Tentu ya betul. ada ada hal yang dikorbankan atau ada sesuatu yang mereka inginkan situ. Sejauh ini ya eh, mungkinkah itu peluang itu ataupun isu itu bisa dilakukan ya, terutama di Indonesia yang kita tahu menjadi salah satu negara yang menjadi tempat eh, apa di mana sumber daya alamnya itu dikeruk habis-habisan oleh negara-negara kapitalis. Ya, ya jadi dalam konteks negeri kita begitu ya. Apakah mungkin Indonesia itu menerapkan program dekarbonisasi ya? Artinya mungkin nggak ya kalau kita apa kalau kita bicara target ya, mungkinkah target penurunan emisi karbon hingga 31% itu bisa bisa diwujudkan eh, oleh negara kita ya. Ya, kalau dari kami melihat ini sepertinya sulit terwujud ya. Kenapa? Karena meskipun pemerintah sudah membuat banyak regulasi, tetapi regulasi-regulasi itu tidak disertai dengan implementasi yang sejalan dengan apa yang sudah digariskan. Ya, dalam dalam implementasinya ya eh, justru pemerintah itu justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tadi saya sampaikan. Justru kebijakan yang kontradiktif yang eh, apa namanya yang menjadikan apa namanya penurunan emisi gas karbon itu menjadi sulit untuk diwujudkan. Ya. Di antaranya pertama tadi ya izin pembukaan lahan secara besar-besaran yang eh, kita tahu bersama tadi saya sudah sampaikan pembukaan lahan itu begitu masif ya, eh, dari 1 juta
lahan di 2019 sampai 2013, kemudian menjadi 1,4 juta lahan di tahun 2014 sampai 2017. Ini kan eh, apa namanya, suatu yang kontradiktif gitu ya. Kemudian yang kedua, yang juga menarik ya, dalam apa kebijakan yang kedua adalah, tadi saya lupa menyebutkan satu, yaitu semakin longgarnya ya eh, pemerintah terhadap pengendalian kerusakan lingkungan. Ya, di antaranya apa? Kalau dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah emisi atau zat pencemar yang itu juga bisa merusak lingkungan. Ya, justru di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikeluarkan dari tidak lagi dianggap sebagai limbah ya, tidak lagi dianggap sebagai limbah berbahaya, tidak dianggap lagi sebagai limbah yang beracun, ya, seperti itu ya, dan boleh langsung dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh dunia usaha. Contohnya adalah fly ash dan bottom ash ya, atau itu abu batu bara ya. Jadi abu batu bara yang dihasilkan dari eh, apa PLTU itu boleh langsung dimanfaatkan tanpa melalui uji toksikologi namanya, atau uji tingkat apa apa uji kadar racun ya, kalau boleh kita istilahkan seperti itu ya. Nah, mestinya kalau dulu sebelumnya fly ash bottom ash itu harus dilakukan uji terlebih dahulu ya. Uji karena dia termasuk kategori LB3. LB3 itu adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya, seperti itu. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun ini ya, ini ketika ingin dimanfaatkan sebagai briket atau dimanfaatkan untuk komponen yang lain, sebagai komponen untuk batu bata ataupun yang lain ya, bahan bangunan ataupun yang lain, itu harus diuji dulu. Uji toksikologi namanya, atau uji kalau bisa kata-kata itu uji keamanan begitu ya, termasuk kadar kadar apa eh, racun yang ada di dalam bahan tersebut. Nah, saat ini itu sudah lagi tidak dianggap sebagai LB3, sehingga bisa langsung dimanfaatkan. Nah, itu menunjukkan semakin longgarnya pemerintah dalam pengendalian sumber-sumber pencemar atau zat berbahaya dan beracun yang jika dibiarkan bisa atau berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Nah, yang ketiga, ini yang juga menarik ya, tadi sempat saya singgung adalah RUU yang sekarang sedang dibahas itu adalah RUU eh, energi baru dan energi terbarukan, yang ini banyak dikritik oleh para aktivis. Kenapa? Karena yang menarik itu begini, meskipun RUU ini judulnya adalah energi baru dan energi terbarukan. Ya, jadi energi energi baru dan energi terbarukan itu kan maksudnya adalah energi-energi yang alternatif, yang yang akan dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil, atau energi yang tidak terbarukan seperti batu bara ya, minyak bumi dan lain sebagainya, yang itu kita tahu bersama menjadi sumber utama penghasil emisi karbon ya. Dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, maka perlu dicari energi alternatif ya, yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, yang bisa terus digunakan. Eh, di antaranya adalah apa? Energi terbarukan itu diantaranya adalah, sebagai contoh adalah eh, energi surya matahari. Kemudian ada energi air laut ya, pasang surut air laut. Kemudian juga apa namanya, eh, energi-energi seperti sungai atau bendungan yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan eh, termasuk juga panas bumi, energi panas bumi yang itu rendah, bahkan hampir nol emisi ya, seperti itu. Nah, itu adalah energi-energi terbarukan. Nah, sayangnya dalam RUU energi baru dan energi terbarukan ini, pemerintah masih memasukkan komponen-komponen energi fosil sebagai energi terbaru dan terbarukan. Nah, ini kan sesuatu yang sesuatu yang kontradiktif ya, sesuatu yang kalau ini disahkan justru akan semakin eh, apa eh, mendorong ya, akan semakin mendorong peningkatan pemanfaatan energi fosil ya. Apa Seperti mungkin batu bara. ini Pak Andri, Ya, yang merancangnya
belum bisa membedakan mana energi yang baru Kalau terbarukan, mana yang ya, energi istilahnya konvensional yang sudah umum dipakai. ya, Ya, ini batu bara dan fosil gitu. ya, ya, Oke, ini mungkin terakhir nih, karena kita udah di penghujung diskusi ini, sekaligus ya, mungkin nanti dari Pak Andre ada kesimpulan atau penutup. Ini terkait dengan kebijakan pengurangan emisi karbon ini. Sebenarnya mm, siapa sih yang diuntungkan ini? ya, baik. Dalam pengurangan emisi karbon ini sendiri, eh, yang paling diuntungkan itu bukanlah masyarakat ya. Tujuan dari dekarbonisasi itu mulia. Bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, bagaimana mencegah dampak negatif dari pembangunan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Seperti itu. Tujuannya mulia, namun dalam implementasinya ini bertolak belakang. Ya. Karena apa? Karena dalam kenyataannya yang diuntungkan lewat kebijakan dekarbonisasi ini pertama adalah negara-negara kapitalis Barat. Ya, negara-negara kapitalis Barat melalui kebijakan dekarbonisasi, ya, yang itu diimplementasikan lewat perdagangan karbon, mereka memiliki legitimasi untuk tidak menurunkan emisi gas karbon mereka. Ya, agar mereka bisa tetap mempertahankan produksi, ya, bisa terus mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya, dan pada saat bersamaan mereka eh, memiliki senjata untuk menekan negara-negara berkembang, ya, menjaga tutupan hutan dan lahan mereka sebagai penyerap karbon dunia, ya, seperti itu melalui bantuan atau insentif program-program lingkungan eh, eh, yang diberikan oleh negara-negara maju. Tetapi kita tidak boleh lupa insentif yang diberikan atau bantuan yang diberikan itu tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang diperoleh ketika mereka tetap mempertahankan produksinya dan tetap menghasilkan emisi gas karbon yang tinggi. Seperti itu. Jadi itu sekedarnya tadi saya katakan sebagai inilah sebagai bentuk cuci tangan terhadap kejahatan lingkungan. Ya. Nah, jadi kalau boleh kasarnya, mohon maaf, ini bahasa kasarnya, negara kita tuh dijadikan sebagai toiletnya karbon yang dihasilkan oleh negara-negara barat. Itu yang pertama dari aspek luar negeri. Dari aspek dalam negeri, ya, bahwasanya dengan dekarbonisasi ini tidak memberikan dampak apapun eh, atau minim sekali, ya, eh, dalam mencegah kerusakan lingkungan. Ya, kenapa? Karena program dekarbonisasi ini eh, tidak bisa menurunkan emisi gas karbon. Ya, yang terjadi, ya, dan kita akan lihat ke depannya justru emisi gas karbon ini ke depan, ya, kalau pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakannya semakin lama akan semakin meningkat, ya, sehingga pesimisme yang tadi disampaikan oleh oleh eh, utusan Indonesia dalam konferensi COP ke-26, eh, bahwasanya pesimis eh, kenaikan suhu global itu bisa apa pesimis jika target penurunan suhu global itu bisa tercapai, itu bisa jadi akan terwujud begitu. Kenapa? Karena tadi, ya, tidak antara target yang ditetapkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu saling bertolak belakang. Dan itu sekali lagi dilakukan semata-mata untuk kepentingan para oligarki, ya, para kepentingan korporasi-korporasi besar yang kita tahu bersama mereka memiliki bisnis-bisnis yang berbasis bahan bakar fosil, ya, seperti batu bara dan lain sebagainya yang tidak mau kehilangan keuntungan dari bisnis mereka begitu. Mungkin itu sedikit sebagai closing statement. Baik, terima kasih kepada narasumber kita malam ini, yakni Pak Andri Saputra, STMC. Jazakallah khair. Mudah-mudahan ilmunya eh, berkah dan juga sehat-sehat, ya. Sehat-sehat dan insya Allah bisa sharing-sharing lagi bersama kita di sini. Siap. Eh, Mungkin para pemirsa Fakta Channel ya bisa diambil ya poin-poin kesimpulan yang beliau sampaikan bahwa tentu di balik upaya yang disebut dengan dekarbonisasi, eh, tentu ada hal yang diinginkan oleh negara-negara kapitalis dari negara kita. Menarik tadi statement dari Pak Andri bahwa
mereka berusaha menjadikan Indonesia itu sebagai toilet ya, tempat cuci apa namanya, ya tempat pembuangan akhir yang hasil daripada apa yang mereka lakukan. Nah tentu ini sesuatu yang harus kita pikirkan dan harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah terkait dengan kebijakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali dalam diskusi Fakta Channel dengan tema-tema yang lain di kesempatan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mempersemai, yang senantiasa mengikuti diskusi kajian fakta ini, dan kepada narasumber yang telah bersedia hadir, sharing ilmu dan memberikan pencerahan pada kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Dan saya sebagai pembawa mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.